Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukur hari ini Tuhan memberkati setiap kita, membangunkan kita di pagi hari ini untuk kita boleh bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita, pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita, memberikan pujian penyembahan yang terbaik, ucapan syukur yang terbaik, karena Tuhan sudah pelihara hidup kita. Dan biarlah tangannya memimpin setiap kita hari ini. Haleluya, haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Lebih lagi nyanyi pujian bagimu, sebab Dia layak. Terima segala puji sembah, hormat dan segala ucapan syukur. Haleluya, Jesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, haleluya, Jesus. Layaklah Kau terima segala pujian, pengagungan. Amin. Puji, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji.
sini kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rasakan jamahan kuasa-Mu mengalir dalam hidupku. Ku rasakan hadirat-Mu. Oh, kasih-Mu mengalir penuhi jiwaku, penuhi hatiku. Roh menyala di dalamku. Kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan urapan-Mu, kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Oh haleluya. Glory, glory, haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat pagi hari ini. Oleh lawatan kasih-Mu dan jamahan-Mu dalam hidup kami, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami rindu akan sabda firman-Mu pagi hari ini. Berbicaralah atas setiap kami. Urapi setiap kami dengan pengurapan Roh-Mu ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ketiga. Judulnya tentang nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Nyanyian ini dituliskan oleh Raja Daud saat ia dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Ya, jeda waktu untuk beristirahat. Itu makna dari kata selah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud mengerti, mengenal, dia paham tentang siapa Tuhan yang ia ikuti, yang ia layani, yang ia sembah. Dia mengenal bukan ketika Tuhan memanggil dia menjadi seorang raja untuk menggantikan Saul, tetapi Daud mengenal Tuhannya saat ia sendiri ketika ia ada di padang rumput mengembalakan 2-3 ekor dombanya. Ia menggembalakan dengan kasih. Dia merenungkan kebenaran firman. Bahkan Alkitab mencatat dia mempermainkan alat musiknya untuk memuji Tuhan di tempat di mana ia hanya bersama dengan 2-3 ekor dombanya. Pengenalan akan Tuhannya sungguh sangat luar biasa, sehingga akhirnya Tuhan melihat hatinya yang melekat kepada Tuhan, bukan ketika ada promosi dalam hidupnya, ketika ada orang melihatnya, tetapi saat dia justru jauh dari kerumunan orang banyak. Oleh karena itu hati Tuhan melihat ada pancaran yang luar biasa dalam kehidupan Daud, sehingga Tuhan memerintahkan Samuel jauh-jauh dari kerajaan hanya untuk mencari Daud yang ada di Bethlehem. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa Daud ini luar biasa sekali ya. Kita melihat bagaimana penjabarannya, pengenalannya akan Tuhan yang dahsyat. Di tengah keadaan yang sulit, di tengah keadaan yang terdesak, di tengah keadaan yang genting, Daud percaya bahwa Tuhan beserta dalam hidupnya. Sekalipun anaknya yang dia kasihi, ya, Absalom berusaha untuk menangkap Daud. Ya, karena Absalom ingin menggantikan posisi Daud menjadi raja. Dia ingin memerintah. Nah, tapi di sini kita melihat bagaimana Daud sedemikian luar biasanya pergaulannya dengan Allah.
Nah, saya memberi tema perenungan pagi hari ini adalah doamu pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Nah, menjadi perenungan buat kita, doa kita memang didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tetapi ada 3 macam jawaban doa. Yang pertama, ya, doamu dijawab dan segera terlaksana atau terlaksana. Yang kedua, wait, tunggu, doamu sedang ada dalam proses. Mungkin prosesnya buat hidup kita sendiri. Bagaimana hati kita sedang diproses untuk dipersiapkan menerima jawaban doa itu. Yang ketiga, no, doamu tidak dijawab karena tidak sesuai dan tidak tepat dengan apa yang menjadi keperluanmu, kebutuhanmu, atau mungkin doamu itu justru akan merusak kehidupanmu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 5 dikatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Pengenalan Daud, kecintaannya Daud untuk duduk diam selalu ada dalam hadirat Tuhan, membuat dia menyadari dan mengerti bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari hidupnya. Sekalipun orang-orang yang terdekatnya pun ikut untuk mengkhianati Daud, bersekongkol bahkan membela Absalom, tetapi Daud menyadari bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupannya. Sekalipun ada banyak orang yang mengecewakannya, ada banyak orang yang melukai hatinya, tetapi Daud tidak terus tinggal diam di dalam kekecewaan, di dalam rasa luka itu, tetapi dia segera bangkit dan terus menyadari bahwa kalau aku berjalan bersama dengan Tuhan, bagian dalam hidupku adalah kemenangan. Bagian dalam hidupku adalah kemenangan-kemenangan yang daripada Tuhan. Nah, sehingga akhirnya di ayat 5 di sana dijelaskan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, cinta untuk selalu duduk di dalam hadirat Tuhan, cinta akan Dia di dalam seluruh keberadaan hidup kita, di tengah goncangan, di tengah masalah, di tengah pergumulan, kita akan selalu mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan dalam hidup kita. Bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan keadaan Daud. Dia ada dalam keadaan terdesak, dia dikejar-kejar oleh anaknya. Tetapi dikatakan di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-6, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Bapak Ibu bayangkan, masa genting, Daud masih bisa tidur dengan tenang. Dia masih bisa tidur dengan nyaman, karena dia mengerti siapa yang ada bersama dengan dia. Siapa yang ada di pihak dia. Karena pengenalan itulah Daud bisa menikmati kehidupannya sekalipun dia sedang diburu oleh persoalan. Bagaimana dengan hidup saya? Bagaimana dengan hidup Bapak Ibu Saudara? Apalagi di hari yang baru ini, kita baru saja mau menjejakkan langkah kaki kita di bumi ini. Apakah masalah hari kemarin, persoalan hari kemarin, atau persoalan yang lalu-lalu masih menghantui kita sehingga kita membawanya hari ini? Hari ini kita baru memulai, kita sedang memulai dengan Tuhan, dan nanti sebentar kita menjejakkan langkah. Akankah beban yang kemarin engkau masih bawa? Apakah beban yang kemarin masih engkau kenakan dalam hidupmu? Engkau masih khawatir, masih takut? Hari ini mau makan apa? Bagaimana usaha hari ini? Bagaimana hutang piutang hari ini aku harus selesaikan? Bagaimana persoalan-persoalan yang kemarin belum selesai, aku hari ini harus bagaimana dan lain sebagainya? Ingat, ada Tuhan. Engkau sudah memulai hal yang baik hari ini dengan Tuhan. Yakin dan percaya, Daud saja Tuhan tolong. Apalagi kita, anak-anak Tuhan pun pasti Dia tolong. Dia akan menyertai orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan Dia, orang-orang yang selalu berseru dan bertalu-talu dalam doa kepada Tuhan, orang-orang yang cinta duduk diam dalam hadirat-Nya dan mengenal Tuhannya dengan baik. Kalau engkau kenal Tuhanmu, Dia adalah Tuhan yang hebat,
Dia adalah Tuhan yang dahsyat, Dia adalah Tuhan yang luar biasa, Dia adalah Tuhan yang sanggup menolong dalam segala perkara apapun. Mengapa hari ini kita harus takut? Tenanglah, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai hidupmu hari ini. Dan percayalah, doamu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Apapun yang sedang kau pergumulkan, doa saya, Tuhan Yesus menyertai kita di sepanjang hari ini. Dan aku berdoa, kiranya damai sejahtera Allah itu yang menuntun kita di sepanjang hari ini. Dan kemenangannya menyertai setiap langkah-langkah kita. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allahku yang luar biasa. Kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan bersama pagi hari ini. Bagaimana Engkau menolong Daud, Engkau menuntun Daud, Engkau memberkati Daud, Engkau terus hadir di dalam kehidupannya. Dan bagaimana kami belajar iman Daud yang sedemikian kuat di dalam pengharapannya, di dalam penghayatan imannya, di dalam pengiringannya kepada Engkau. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan orang-orang yang mengasihi-Mu dengan kesungguhan hati dibiarkan di dalam persoalan. Aku berdoa buat kami semua yang mendengarkan perenungan firman ini. Engkau juga yang akan tolong setiap anak-anak-Mu. Engkau yang akan tolong setiap umat-umat-Mu. Engkau yang akan tolong mereka dalam setiap pergumulan, apapun pergumulan yang mereka hadapi. Sakit, penyakit, persoalan, permasalahan keluarga, hutang piutang, usaha, pekerjaan, studi, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang menakuti kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini kami akan melihat pertolongan Tuhan. Kami akan melihat kasih setia Tuhan yang menuntun dan menyertai jalan hidup kami di sepanjang hari ini. Dan aku berdoa hari ini adalah hari kemenanganku bersama dengan Tuhan. Hari sukacitaku, hari damai sejahteraku, hari kelepasan dan hari kemerdekaanku bersama dengan Engkau. Dan ajari kami untuk kami semakin kuat, hati kami semakin menancap di dalam Engkau, semakin cinta akan Engkau. Kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami serahkan kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami, sanak famili kami, orang-orang yang kami kasihi. Kami juga serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kota kami, bangsa kami diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Setiap wabah COVID Corona kami berdoa, biarlah semuanya segera berlalu dari kota dan bangsa ini Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Para pemimpin atas kota dan bangsa ini pun mereka semua diberkati oleh Engkau. Saat mereka memimpin, Kau berikan hikmat, kebijaksanaan, pengurapan kuasa yang daripada Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat menjalani hari yang baru hari ini. Doa saya kekuatan Tuhan menyertai engkau di sepanjang hari ini. Dan kemenangannya akan menyertai engkau. Kau akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.